أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-din wa tamma 'alaina an-ni'mah wa radiya lana al-islam dinan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi al-muqassirah bi taqwallah fa innaha wasiyatullah lil awwalin wal akhirin. Qala Allah ta'ala wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, aku wasiatkan kepada kalian semuanya dan kepada diri sendiri untuk bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya dia adalah wasiat Allah untuk orang-orang yang dulu dan yang belakangan. Sebagaimana kata Allah Ta'ala, dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian dan juga kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang penyakit yang berbahaya, penyakit yang ganas, yang merusak pemiliknya sebelum orang lain, yaitu hasad. Hasad adalah berharap hilangnya nikmat dari orang lain,
baik nikmat itu berpindah kepada dirinya maupun tidak. Yang jelas, hasad adalah ketika seorang tidak suka melihat orang lain yang mendapatkan nikmat, tidak suka melihat orang lain senang, dan sebaliknya dia senang kalau orang lain susah. Itulah hasad. Dan ini penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit yang berbahaya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan di dalam Al-Qur'an, am yasuduna an-nasa 'ala ma atahumullah min fadlihi. Apakah mereka berhasad kepada manusia atas apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya? Jadi hasad terhadap nikmat yang ada pada orang lain, yang nikmat itu adalah pemberian dari Allah. Ini berarti apa? Protes terhadap pembagian Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Allah kehendaki. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Dan juga Allah Ta'ala berfirman agar kita berlindung dari hasadnya orang yang berhasad. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang berhasad jika dia berhasad. Artinya orang yang berhasad bisa mencelakakan orang yang dihasadi. Orang yang dengki, hasad itu dengki bahasa kita, itu bisa menimpakan bahaya dengan pandangan matanya ataupun dengan perilakunya, dengan perbuatannya. Ketika dia hasad kepada orang lain, dia bisa melakukan kedzaliman, dia melakukan kejahatan terhadap orang yang dihasadi tersebut. Atau hanya dengan sekedar pandangan matanya pun bisa mencelakakan orang lain. Maka kita berlindung pada Allah, wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad adalah dosa yang pertama kali terjadi. Dosa yang pertama kali terjadi, yaitu yang terjadi pada iblis laknatullah. Dosa di langit sana. Ketika iblis hasad kepada Adam alaihissalam, maka iblis mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sementara engkau menciptakan dia dari tanah. Jadi aku lebih baik daripada dia. Kenapa aku harus sujud kepada dia? Iblis hasad kepada Adam. Makanya dari buah kedengkian itu dia bersumpah, fa bi'izzatika la ubiyannahum ajma'in, maka dengan keperkasaanmu benar-benar akan aku sesatkan mereka semuanya, ila ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang kau buat ikhlas. Yang kau buat ikhlas hidupnya hanya untukmu, tidak mengikuti hawa nafsu. Itulah yang sulit digoda oleh iblis, apalagi setan. Maka dosa pertama kali terjadi di langit sana. Kemudian juga hasad adalah dosa yang pertama kali terjadi di muka bumi. Ketika Adam dilemparkan ke bumi, kemudian beranak pinak, maka antara Qabil dengan Habil terjadi hasad. Karena Allah menerima kurbannya Habil, sementara Qabil tidak diterima. Karena Allah menyatakan, namanya taqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Maka Qabil pun berhasad kepada Habil, akhirnya dibunuh. Begitu dampak dari hasad, sampai kepada pembunuhan. Hasad adalah penyakit yang merusak hati dan menghilangkan kebaikan-kebaikan dan mendatangkan keburukan-keburukan. Rasulullah SAW pernah berpesan, iyyakum wal hasad, jauhilah oleh kalian hasad. Fa inal hasada ya'kulul hasanat, karena hasad bisa memangsa atau memakan, melahap kebaikan-kebaikan, pahala-pahala. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api melahap kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi orang yang memiliki hasad di dalam hatinya, setiap saat hasadnya akan menggerogoti pahalanya kalau dia punya. Kalau nggak punya pahala, itulah dosa-dosa. Jadi kerugian semata. Dan itu dosa yang langgeng kalau tidak segera bertobat darinya. Dosa yang tidak mengenal waktu, setiap saat, karena ada dalam hati. Selama di hati ada hasad,
maka setiap saat itu pula pahala-pahala dia dikurangi, digerogoti, dimakan oleh hasadnya. Maka datanglah kepada Allah akhirnya tidak membawa pahala. Ketika hamba memiliki hasad, dia bisa jadi menghadap Allah tidak membawa pahala, habis dimangsa oleh hasadnya. Maka hati-hatilah dari hasad. Al-hasid sakhidun ala qadaillah. Orang yang berhasad juga dia berarti murka terhadap ketetapan Allah, protes terhadap kebijakan Allah. Bukankah Allah yang membagi rizki di antara hamba-hambanya semuanya? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi penghidupan mereka di antara mereka dalam kehidupan dunia. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang berpangkat, ada yang tidak. Semua Allah yang membaginya. Maka ketika seseorang tidak suka ada pembagian Allah kepada orang lain, ada rizki yang Allah berikan kepada seseorang, ada nikmat yang Allah berikan kepada pihak lain, ini berarti protes terhadap kebijakan Allah yang maha bijaksana. Dan itulah jeleknya penyakit hasad, penyakit protes terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja dosanya sangat besar. Dosanya sangat besar. Penyakit iblis, penyakit Qabil, jadi dosa-dosa pertama semuanya. Dari dosa itu menimbulkan dosa-dosa berikutnya. Terjadi pembunuhan, terjadi penyesatan, dan seterusnya dan seterusnya. Maka hati-hatilah dari penyakit yang sangat berbahaya ini. Sebagian salaf mengatakan, Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu dzaliman asbaha bimadlumin min hasidin." Aku tidak melihat orang yang zalim persis seperti orang yang terdolimi daripada orang yang berhasad. Jadi orang yang hasad itu dia zalim pada orang lain dengan hasadnya, dengan kedengkian di hatinya. Dia pandangan matanya bisa membuat orang celaka. Tapi sejatinya kata Al-Hasan Al-Basri, dia lebih mirip dengan orang yang terdolimi. Dia dolim pada orang lain, tapi sejatinya dia sendiri yang terdolimi. Dia sendiri yang dalam bahaya. Dia sendiri yang memikul dosa-dosa. Maka yang paling mirip dengan orang terdolimi adalah orang yang hasad. Al-Hasan Al-Basri juga pernah ditanya, apakah seorang mukmin bisa dihasadi? Kata beliau, seandainya sekelompok orang berada di gunung, mereka beribadah semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka iblis akan datang kepada mereka, kemudian membuat di antara mereka saling berhasad. Itulah yang terjadi memang. Jadi iblis membuat permusuhan di antara manusia, membuat orang saling berhasad di antara mereka. Maka dengan itu pahala-pahala mereka berkurang. Maka dengan itu mereka gampang disesatkan ke dalam jurang neraka. Dan itulah target, itulah tujuan utama dari iblis. Memang hidup hanya untuk menyesatkan anak Adam. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai hamba Allah, dan kita bersihkan hati-hati kita semuanya dari penyakit yang sangat berbahaya ini. Dan hendaknya kita mencintai kebaikan untuk saudara kita sebagaimana mencintai kebaikan untuk diri kita sendiri. Dan itulah ukuran keimanan yang sempurna. Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya, mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, i'lamu, ketahuilah, anal hasada la yanfa'u sahibah. Ketahuilah bahwasanya hasad tidak bermanfaat bagi pemiliknya sama sekali.
bahkan hanya kembali kepada pemiliknya dengan kerugian, kesedihan, kegalauan. Dia hidup dalam kesengsaraan, kekecewaan. Kenapa? Setiap kali melihat nikmat yang ada pada orang lain, maka hatinya bergemuruh dengan kedengkian. Jadi penyakit. Makanya orang yang paling terdolimi, orang dolim yang paling terdolimi itulah orang hasad. Dia sakit sendiri. Orang lain tambah nikmatnya, dia tambah sakitnya. Orang lain tambah hartanya, dia tambah penyakitnya. Dia tambah stresnya, dia tambah frustasinya. Mencelakakan diri sendiri sebelum menumpuk dosa-dosa dan berakibat apa? Siksa. Sebelum siksaan di akhirat, sudah tersiksa di dunia. Itulah orang yang hasad. Seandainya orang yang hasad itu tahu bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sudah dibagi oleh Allah, bahkan rizki-rizki sudah ditakdirkan sebelum penciptaan langit dan bumi dan seisinya, sebelum kita ada, rizki kita sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia tahu bahwasanya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi, niscaya dia akan ridho terhadap apa yang Allah tetapkan, terhadap apa yang Allah bagikan terhadap makhluknya, dan tidak akan sibuk untuk berhasad kepada manusia. Maka bersihkanlah hati kita, dan hendaknya kita berdoa kepada Allah agar memberikan rizki kepada kita, kepada hati kita, memberikan rizki kepada kita berupa hati yang sehat, akhlak yang mulia, dan hendaknya kita banyak bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, Allahumma la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Begitu yang Allah ajarkan dalam doa di dalam Al-Qur'an. Kita berdoa, ya Allah, semoga Engkau tidak menjadikan hati-hati kami, di dalam hati kami, kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sungguhnya Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangan sampai ada kedengkian dalam hati kita kepada orang yang beriman, dan kedengkian akan menghasilkan kebencian, dan sebaliknya kebencian pun bisa menghasilkan kedengkian. Maka itu dua-duanya penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit orang-orang yang akan menderita dunia kemudian neraka. Sementara sebaliknya, orang-orang yang akan masuk surga adalah orang-orang yang memiliki qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat, tidak terkotori penyakit, selamat, tidak mengandung dosa-dosa, tidak mengandung penyakit-penyakit hati seperti hasad diantaranya. Ilaman atau Allah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Itulah orang-orang yang bebas hatinya dari penyakit-penyakit hati, diantaranya hasad. Maka bersemangatlah untuk membersihkan diri kita dari penyakit-penyakit itu. Diantaranya dengan meyakini bahwa rizki itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau kita hasad ataupun gak hasad, tetap rizki terjadi, tetap takdir Allah berlaku, tidak ada perubahan. Maka tidak ada untungnya sama sekali kita berhasad. Walaupun orang yang berhasad bisa mencelakakan orang lain, tapi tidak ada keuntungannya sama sekali bagi dirinya. Kalau seorang muslim hidupnya dalam mencari keuntungan, seorang mukmin hidupnya hanya mencari kesuksesan dunia maupun akhirat, keselamatan dari neraka, keselamatan dari siksa, keselamatan dari adab Allah, murka Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin menjadi orang yang bahagia sejahtera dunia dan akhirat. Maka marilah kita bersalawat dan bersalam kepada Rasul yang Allah perintahkan kita untuk bersalawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwana al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwana al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwana al mustad'afina fi Filastin. Innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.